Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wallahu alladzi la ilaha illa hu a'limul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu min khalqihi. Qad anna al-amana wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabili hatta atahum min rabbil yaqin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala subhanahu bi muhkami tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna al-mustafa nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi syifa'aini al-'asal wal Qur'anil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Dan ini merupakan salah satu cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, kepada Habibuna Mustafa Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita sama-sama belajar atau sama-sama mengetahui apa itu ruqyah. Karena selama ini masih banyak orang yang salah mengartikan ruqyah. Ada yang mengatakan ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan. Ruqyah itu hanya orang yang terkena sihir. Ruqyah itu hanya untuk orang yang terkena gangguan. Padahal sebenarnya ruqyah itu bukan hanya orang yang terkena gangguan, tapi ruqyah itu adalah menghilangkan rasa malas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Insyaallah. Maaf, saya izin berdiri ya. Belajarlah tentang ruqyah supaya Anda bisa membersihkan diri Anda, keluarga Anda, dan rumah Anda dari gangguan sihir. Silakan Pak. Ruqyah itu mudah. Judulnya ruqyah itu mudah. Siapapun bisa melakukan ruqyah. Enggak mesti orang yang hafal Al-Quran, enggak mesti dia lulusan pesantren, enggak mesti seorang ustaz atau seorang ulama. Tapi siapapun selagi dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dia bisa meruqyah. Meruqyah dirinya sendiri, meruqyah keluarganya, dan bahkan bisa meruqyah rumahnya apabila rumahnya terkena gangguan sihir. I'ridu alayya ruqaqun la ba'sa bir-ruqa lam yakun fihi syirk. Ini judul yang kita ambil sehari ini adalah, kata Nabi, perlihatkanlah kepada ruqyah kalian tidak mengapa melakukan ruqyah selagi di dalamnya tidak ada bentuk kesyirikan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ruqyah itu yang syar'iyah, nanti kita akan tahu ada pembagian ruqyah, ada yang ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah, supaya kita tidak gagal paham. Karena di sini setelah ini banyak orang-orang yang salah paham dalam mengartikan apa itu ruqyah. Silakan Pak.
Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang ruqyah, pengertian ruqyah. Beliau mengatakan ar-ruqyah hiya al-audah yurqa biha sahibul afat kal-huma was-sar' wa ghairu dzalika min al-afat. Kata Ibnu Katsir, ruqyah itu adalah suatu mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit. Semisalnya kal-huma, seperti orang yang demam, was-sar', orang yang sering kejang-kejang, atau wa ghairu dzalika min al-afat, atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, baik itu medis ataupun non medis, bisa kita melakukan ruqyah. Nanti kita akan tahu bagaimana sahabat Nabi ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah aku masuk Islam, aku sering mengalami sakit, dan sakit ini belum sembuh-sembuh ya Rasulullah. Aku sudah ikhtiar dengan ini disebutkan semuanya. Kata Nabi, aku akan mengajarkan satu ilmu, yaitu ruqyah. Makanya kata sahabat ini, bagaimana caranya ya Rasulullah supaya aku bisa meruqyah badanku, supaya aku bisa meruqyah penyakit ini? Kata Nabi, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit, lalu baca Bismillah sebanyak 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca sebanyak 7 kali. Setelah itu kata Nabi, usapkan perlahan-lahan. Dengan izin Allah itu akan sembuh, non medis ataupun medis. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ruqyah itu adalah mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit. Kemudian Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab mengatakan ar-ruqyah hiya al-audah minal ma'rufah. Ibnu Mansur mengatakan ruqyah itu adalah mantra yang diketahui, bacaan yang diketahui. Kalau bacaannya tidak diketahui, maka sebagian ulama mengatakan kita harus berhati-hati. Dikhawatirkan mantranya ada yang masuk ke dalam bentuk kesyirikan. Makanya Ibnu Mansur mengatakan ruqyah mantra yang diketahui bacaannya. Bacaannya harus jelas, bacaannya harus dipahami. Walaupun itu bukan dari Al-Quran dan hadis atau dari doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Pak. Yang ketiga, Az-Zawhari mengatakan bahwasanya ruqyah itu raqa ar-raqi ruqyatan wa ruqyan idza awwaza wa nafatha. Dalam bahasa Arab dikatakan yakni apabila ada seseorang yang menjampi sambil meniup. Nah, ini ya insyaallah nanti di bawahnya saya akan jelaskan yang pengertian dari para ulama. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan ar-ruqa bimakna ta'wil wal istirqa talab ruqyah wa huwa min anwa'id du'a. Ruqyah maknanya adalah bacaan perlindungan. Al-istisqa adalah meminta, ruqyah dan ruqyah adalah bagian dari doa. Nah, yang keempat inilah yang disalahpahami oleh kebanyakan orang, bahwasanya ruqyah itu adalah bagian dari doa, sehingga banyak orang yang mengandalkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, sehingga para dukun pun mengambil bagian dari ini, sehingga mereka mengatakan ruqyah itu kan bagian dari doa. Makanya kami melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu bisa mengembalikan apa yang diinginkan. Semisal HP bapak hilang, terus meminta kepada seorang, bisa nggak kamu kembalikan HP-ku? Kemudian dia mengatakan, oh saya bisa. Di mana tempatnya HP bapak hilang? Oh di atas meja ini tadi. Kemudian dibacakan, ya, komat kami membaca mantranya, ya supaya HP-nya hilang. Inilah yang disalahpahami dalam memahami perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Nah, inilah yang diambil, yang dijadikan senjata oleh para dukun. Nah, ini. Kemudian Syekh Samsul Haq Abadi berkata, ar-ruqyah ma yurma min ad-du'a li talabi syifa. Ruqyah adalah sesuatu yang diniatkan dari suatu doa
untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan raqa ma yuqra min ad-du'a li talab asy-syifa min al-Qur'an wa mimma sahha min as-sunnah. Ruqyah adalah sesuatu yang dibacakan dari suatu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih untuk memohon kesembuhan. Silakan Pak. Di bawah lagi. Oke. Kesimpulannya, ruqyah adalah doa kebaikan yang dibacakan di hadapan pasien orang sakit untuk memohon kesembuhan baginya. Kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqal 'ala sabili du'a fi hadratin maridin raja' syifa. Kalimat yang dapat dipahami, disyariatkan, dibacakan dengan cara berdoa langsung di hadapan orang yang sakit untuk mengharapkan kesembuhan. Ini kesimpulannya. Ya, makanya para ulama itu mengatakan bahwasanya ruqyah itu adalah sebuah doa yang diniatkan untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang mengalami sakit atau orang yang sedang diruqyah. Ruqyah itu adalah sebuah doa. Baik. Hukum ruqyah. Awalnya ruqyah ini, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ruqyah ini awalnya diharamkan oleh Nabi, tidak diperbolehkan oleh Nabi. Karena orang-orang Quraisy terdahulu itu mereka meruqyah, tapi mereka meruqyah di dalam bacaan mereka ada unsur kesyirikan kepada Allah, ada unsur kesyirikan sehingga Nabi mengatakan ruqyah itu tidak diperbolehkan, ruqyah itu diharamkan. Nah, ruqyah itu kapan ruqyah itu disyariatkan? Kapan ruqyah itu diperbolehkan? Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tetanggaku lagi sakit dan dia sakitnya itu parah. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Tapi aku selalu menjaganya sambil membacakan ruqyah untuknya." Maka Nabi mengatakan hadis yang pertama tadi, "I'ridu 'alayya ruqakum." Maka perlihatkanlah ruqyah kalian. Kata Nabi, coba kamu tunjukkan bacaan yang kamu baca, ruqyah yang kamu lakukan kepada tetangga itu. Maka sahabat ini pun memperlihatkan ruqyahnya, memperlihatkan bacaannya kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, jika memang seperti itu ruqyah kalian, la ba'sa 'alaik, maka tidak mengapa kalian melakukan ruqyah malam yang fihi syirk, selagi di dalam bacaan itu tidak ada unsur kesyirikan. Nah, nanti kita akan tahu apakah hanya kita ambil dari Al-Quran saja, Al-Quran dan hadis, atau boleh kita mengambil dari Al-Quran di luar Al-Quran dan hadis. Nah, insya Allah setelah ini, ketika Rasulullah SAW menyebut syirik pada satu perkara, maka otomatis hukumnya haram. Namun datang hadis lain yang menggeser hukum awal dari yang haram menjadi mubah, bahkan sunnah. Nah, ini disebabkan kisah sahabat tadi, kisah sahabat yang sakit, tetangganya yang sakit, kemudian dia ruqyah. Maka Nabi meminta kepada sahabat ini untuk memperlihatkan ruqyahnya yang ia lakukan kepada tetangganya. Maka yang tadinya haram, maka Nabi langsung mengatakan, silahkan kalian lakukan ruqyah. Dari sini ruqyah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ruqyah syar'iyah, ruqyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, atau doa-doa atau dari asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ruqyah syirkiyah atau ruqyah yang batil. Nah, ruqyah yang batil ini seperti apa? Nah, insyaallah kita akan bahas. Ruqyah yang hak atau ruqyah syar'iyah adalah ruqyah syar'iyah yang metode dan bacaannya dibenarkan secara secara syariat. Metode syariat itu adalah bacaannya dibenarkan oleh syariat. Ruqyah batil adalah ruqyah yang terlarang menurut syarak, baik karena ada unsur syirik dalam bacaannya dan ada syirik dalam prakteknya, hingga disebut ruqyah syirkiyah.
ataupun karena ada tata caranya yang haram sehingga disebut ruqyah muharramah atau ruqyah syirkiyah. Baik, silakan Pak, kita baca dulu. Ke atas ini Pak, ke bawah dikit, ke bawah lagi, bawahnya lagi Pak. Oke. Ataupun karena ada tata caranya yang haram sehingga disebut ruqyah muharramah, walaupun dari segi bacaan tidak ada yang syirik. Bacaannya dia membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi, membaca asma wa sifat Nabi, tetapi dalam prakteknya ada yang diharamkan oleh Nabi. Atau ada juga dari praktek bagus sesuai dengan syarat, sesuai dengan sunnah, tapi dalam bentuk bacaannya ada unsur kesyirikan, sehingga itulah disebut dengan ruqyah syirkiyah. Ruqyah ya syirik. Hukum ruqyah dari segi esensi bacaannya dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ruqyah yang mengambil bacaan dari Al-Quran, asma Allah dan sifat-sifat Allah, maka hukumnya boleh bahkan sunnah. Ini yang pertama hukumnya. Yang kedua, ruqyah yang mengambil bacaan dari doa-doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah, maka hukumnya boleh bahkan sunnah. Yang ketiga, ruqyah yang bacaannya tidak mengambil dari Al-Quran dan sunnah, namun isi bacaannya tidak menyelisihi keduanya, maka hukumnya boleh, mubah. Ya, jadi kalau dia membaca tapi tidak dari Al-Quran dan hadis, tidak dari asma wa sifat, ya, keluar dari itu tapi tidak menyelisihi dari keduanya, maka itu diperbolehkan jika tidak ada unsur kesyirikan di dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kelima, yang keempat, ruqyah yang bacaannya tidak jelas dan tidak bisa dipahami artinya, maka hukumnya makruh dan bisa masuk ke dalam yang haram karena dikhawatirkan menyeret pelakunya pada ucapan yang mengandung unsur syirik. Yang kelima, ruqyah yang mengambil bacaan dengan menyebut nama selain nama Allah, kemudian mengagungkan nama-nama tersebut, maka hukumnya haram. Nah, ini silahkan Pak, kita ini dulu, kita baca. Oke, siap. Nah, syarat menjadi peruqyah, insyaallah dari awal sampai tadi sudah dipahami. Insyaallah, masyaallah. Baik. Nanti modulnya dikirim aja. Sudah kita kirim. Oh, nanti aja. Jadi materi ini nanti sudah ada PDF-nya. Nanti kita bikin grup untuk pelatihan ini, nanti dikirim. Ya, siap. Ya, terima kasih. Baik. Syarat jadi peruqyah. Nah, ini harus tahu syaratnya. Jadi peruqyah itu seperti apa? Tidak asal-asalan dari apa? Dari pasar langsung meruqyah, jangan. Atau dari apa namanya, dari rumah tetangga langsung meruqyah, jangan. Kita harus perhatikan dulu syarat-syaratnya. Kenapa seperti itu? Karena banyak peruqyah itu tidak memperhatikan syarat-syarat ini. Setelah dia meruqyah berhasil, memang dia bisa apa namanya mengeluarkan jin dalam tubuh seseorang, tapi jin itu balik kepada dirinya, memang keluar dari pasien, jin itu keluar dari pasien tapi balik pada dirinya. Atau ada juga seorang peruqyah, dia ahli dalam ruqyah tapi tidak memperhatikan syarat-syarat ini, ya. Setelah dia meruqyah, memang jinnya enggak lari pada dirinya, tapi jin ini masuk kepada keluarganya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak memperhatikan syarat-syarat menjadi peruqyah. Karena ini penting bagi kita. Baik. Yang pertama, wajib memiliki akidah yang murni, benar, bersih dan jernih dari unsur-unsur kesyirikan. Yang pertama, insyaallah udah paham ya. Nah, baik, yang kedua, mengaplikasikan tauhid dengan benar dan tepat di dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi ketika kita meruqyah,
kita sebenarnya sedang mendakwahkan tauhid. Ketika kita ingin meruqyah, itu sebenarnya kita mendakwahkan tauhid. Kenapa? Karena yang pertama kali kita tanyakan ya kepada pasien itu ya, yang pertama adalah apa yang kamu rasakan? Yang pertama, bagaimana sholatmu? Bagaimana tahajudmu? Bagaimana tilawahmu? Kalau memang dia mengatakan sholat saya bagus, kemudian sholat saya bolong-bolong, baca Al-Quran saya bolong-bolong, maka di sini kita akan memberikan penguatan tauhid kepada mereka. Kita mengatakan, sahabatku fulan, fulana, kalau Anda ingin terbebas dari pengaruh ini, maka jagalah sholat 5 waktu. Kalau Anda ingin terhindar dari gangguan sihir ini, maka perbanyaklah tilawah Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, membaca zikir pagi dan sore. Karena ini benteng kita yang sebenarnya. Ketiga, meyakini bahwa firman Allah Ta'ala mempunyai pengaruh dahsyat terhadap setan maupun sihir dan seluruh penyakit yang diderita oleh manusia. Hendaknya seorang peruqyah mengetahui pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia, termasuk pada dirinya sendiri. Nah ini Bapak dan Ibu, syaitan itu punya 5 rumah pada diri manusia, dan itu benar-benar dia sayangi, dia kuasai, dan dia tinggal di situ, nyaman dia di situ. 5. Yang pertama, perut. Ya, di perut. Yang pertama perut. Makanya orang yang sering sakit perut, sakitnya itu seperti emah, seperti asam lambung, tapi setelah diminumkan obat, tapi nyerinya ini masih sakit, bahkan lebih nyeri. Hati-hati, ini termasuk bagian dari gangguan syaitan, gangguan sihir. Atau ada juga, ini khusus bagi para ummahat, bagi ibu-ibu, sebelum kedatangan tamu, itu dia merasakan nyeri 1 minggu sebelumnya, atau merasakan nyeri 1 minggu setelahnya. Karena ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku kok sebelum datang bulan itu perutku sakit selama 1 minggu. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, wahai sahabiah, ruqyahlah dirimu, karena itu bentuk dari zilzalnya syaitan, bentuk dari goncangan-goncangannya syaitan. Ini bentuk dari gangguan-gangguan syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang paling disayangi oleh jin ya, itu di mata. Di ini, apa namanya ini? Nah, ini. Nah, bukan pelipis, ini. Tengah ini, tengah. Nah, apa namanya? Yang ini. Nah, batang hidung. Ya, ini batang hidung ya. Nah, ini paling disayang oleh syaitan. Makanya kalau ada yang kesurupan, ibu gak usah pegang yang lain, coba pegang ininya, pasti dia akan reaksi. Kalau ada yang kesurupan, jangan pegang yang lain dulu, ini dulu. Makanya kenapa Nabi mengatakan kalau berwudu istinsaq apa? Ya, memasukkan air ke dalam hidung supaya ini bersih, supaya syaitannya tidak tinggal di sini. Makanya kalau berwudu itu ngisap air sampai sini supaya ini bersih. Kalau bersih, syaitan itu tidak mau tinggal di sini. Tapi kalau nggak biasa atau nggak mau menghirup air, memasuki air ke dalam hidung, dan justru kata syaitan, ini tempat yang nyaman. Makanya waktu subuh, Bu, bangun waktu subuh sebentar lagi, 2 menit lagi, tarik selimut, kebablasan sampai zuhur. Nah ini kenapa? Karena syaitan itu sedang mengayunkan bulu mata kita. Makanya kata Nabi, bersihkan ya dengan mengisap air. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, rumah yang paling disayangi oleh syaitan itu tengkuk, Pak. Tengkuk. Ini rumah yang paling disayangi oleh syaitan.
Nah, makanya peruqyah itu harus mengetahui pintu-pintunya. Makanya saya sebutkan, saya kasih ya, pintu masuknya itu ada 5. Ya, itu ditengkuk. Yang ketiga itu tengkuk. Makanya nanti kalau ada pasien, ya, gak usah cari yang lain, gak usah pijit kukunya dulu, gak usah. Tapi lihat dulu pertama kita usap perutnya. Kalau wanita sama wanita meruqyah pusat, ya, pusat perutnya. Setelah itu dorong ke atas. Kalau dia tidak merasakan reaksi apa-apa, kedua pindah ke bagian ini, ya, ujung batang hidungnya. Jangan terlalu ditekan ya, hanya ditempel seperti ini. Kalau dia juga tidak reaksi, maka baru ya ke pelipis, ujung pelipis diginikan, ya, karena itu masih jadi satu. Nah, kemudian yang keempat, ketiga tadi tengkuk, keempat telinga, sini. Ini juga yang sering disayangi oleh syaitan. Makanya kata Nabi ketika berwudu, fa'asbighul wudu, sempurnakan wudumu, ya. Kemudian diantaranya apa? Memasukkan apa? Jari ke telinga, ya. Ini dibersihkan supaya di sini apa? Syaitannya tidak mau tinggal. Ya, makanya bapak dan ibu yang disenangi oleh syaitan itu daun telinga. Ya, daun sini atau sini. Ingat, ketika bapak dan ibu melihat telinga, ya, telinga itu merah, baik di atas ataupun di bawah sini. Dan merahnya itu beda dengan merah ketika digigit semut atau ketika apa? Digigit nyamuk. Itu merahnya lebih merah lagi. Itu bapak dan ibu terkena gangguan ain. Kalau di sini merah, ujung telinga ini merah, atau di bawahnya merah dan merahnya itu parah, yang beda dengan digigit nyamuk atau digigit semut, maka itu tanda orang yang terkena penyakit ain. Dan ini lebih parah daripada apa sih? Sihir. Ini lebih parah daripada sihir. Kemudian yang ke-5, yang terakhir itu di bagian punggung sini, yang sejaban tulang ini. Bukan tulang ekor, jantung belakang sini. Apa namanya? Ulu hati. Ya, ulu hati, di belakang ulu hati. 2 belikat itu dipegang. Itu rumah yang disayangi oleh syaitan. Dari situlah syaitan itu akan berganti-gantian. Pertama ke perut, lari ke mata. Setelah dari mata, lari ke tengkuk. Ya, setelah itu kemudian dari ya telinga, baru ke belakang. Makanya kalau ada orang yang suka sakit kepala, ya, sakitnya itu bergantian. Kadang sebelah sakit, besoknya sebelah lagi sakit, kadang belakang itu lebih sakit. Itu tandanya orang terkena gangguan sihir. Itu. Ada orang sakit pinggang, dibawa ke dokter, diperiksa nggak ada masalah, dikasih obat, ya begitu diminumkan tambah nyeri. Nah, itu juga tanda orang terkena gangguan sihir. Nah, ini dari yang keempat. Kemudian yang ke-5, ke-6 ya. Dianjurkan sudah menikah agar terhindar dari fitnah pasien wanita. Nih, kalau bapak ya sedang meruqyah akhwat, ya, atau ketika kita meruqyah seorang wanita, itu harus jaga jarak. Yang kedua, sebelum meruqyah pasien wanita itu wajib meminta kepada keluarganya untuk mendampingi dirinya. Itu wajib. Tidak boleh meruqyah berduaan dengan akhwat tersebut. Walaupun misalnya dalam satu ruangan, di situ ya ada pendampingnya, tapi disuruh di luar. Dia hanya berduaan di dalam, itu tidak diperbolehkan. Bahkan itu diharamkan untuk meruqyah karena yang terjadi apa? Fitnah. Gitu. Baik. Yang ke-7, hendaknya menjauhi larangan-larangan Allah yang dapat menjadi sasaran bagi para syaitan untuk menguasai manusia. Sebelum meruqyah, bersihkan diri, introspeksi diri. Apa yang sudah aku lakukan hari ini? Perbuatan baik mana yang sudah aku
lakukan hari ini? Perbuatan maksiat mana yang sudah aku tinggalkan hari ini? Kita introspeksi dulu. Ini sebelum meruqyah. Kenapa seperti itu? Ketika kita sudah introspeksi diri, kemudian kita mohon kepada Allah, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kita untuk membantu dalam memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut. Hendaknya seorang peruqyah senantiasa melakukan amal ketaatan, karena hal tersebut akan menyengsarakan syaitan dan mendatangkan pertolongan Allah saat dirinya baru meruqyah. Ini sama ya, melakukan amalan ya, kebaikan, berefleksi ini sebelum meruqyah. Hendaknya senantiasa berkomitmen dengan diri kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi, dan ini merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi kita dan keluarga dari gangguan. Nah, ini 9 ya yang harus diperhatikan oleh seorang peruqyah. Jangan sampai ya peruqyah tersebut melanggar dari salah satu ini, karena dampaknya bukan hanya kepada dirinya, tapi dampaknya juga kepada keluarga. Saya pernah Bapak dan Ibu, ketika awal-awal saya meruqyah, saya bisa meruqyah itu 2010. Saya sudah bisa meruqyah itu 2010. 2015 saya baru memperdalam ruqyah. Ya, pelajari sampai saya belajar kepada seorang syekh namanya Syekh Mukhtar, ya, orang Sudan, seorang terapis ruqyah yang luar biasa gitu ya. Setelah saya meruqyah, saya memang pertama tidak memperhatikan syarat ini. Ya, hanya diri saya yang saya perhatikan. Ya, saya meruqyah mandiri dulu, baru setelah itu meruqyah orang lain. Setelah saya meruqyah, saya pulang ke rumah. Jam 3 malam itu ada suara yang seperti batu yang sangat besar dilemparkan di depan rumah. Kemudian setelah itu pintu rumah setiap jam 3 malam itu digedor-gedor. Dan anak pun setiap malam rewel, nangis. Nah, saya bilang, apa yang terjadi? Kemudian dari setelah saya introspeksi diri, kemudian saya baca lagi kitab-kitab tentang ruqyah, apa yang harus dilakukan. Kemudian barulah saya mengetahui syarat-syarat ini. Ternyata syarat-syarat ini harus diperhatikan, karena dampaknya bukan kepada diri kita, tapi dampaknya juga kepada keluarga. Makanya kalau kita perhatikan 9 syarat ini, insya Allah kita akan aman, ya, baik itu diri kita ataupun keluarga kita, insya Allah. Nah, ini makanya harus kita perhatikan 9 syarat ini sebelum menjadi peruqyah. Dan ingat, ketika seorang peruqyah tidak boleh menyombongkan diri, karena ketika kita sudah menyombongkan diri, maka pada saat itulah syaitan akan mudah menguasai diri kita. Nah, ini syarat untuk menjadi peruqyah. Baik, persiapan sebelum meruqyah. Nah, ini kita harus tahu dulu ya. Nanti sebelum kita masuk ke intinya, ini dulu kita harus perhatikan. Persiapan apa sih yang harus kita perhatikan gitu. Persiapan apa yang harus kita persiapkan dengan matang sebelum meruqyah orang lain. Pertama, persiapan dari peruqyah, siapkan hati dengan memurnikan tauhid, jangan nodai dengan kesyirikan, bersihkan akidah, jangan campurkan dengan keyakinan batil, yakin dengan Allah. Nah, makanya kenapa kita katakan ruqyah itu mudah, ya? Karena diantaranya adalah keyakinan kepada Allah. Walaupun orang itu hafal Quran, hafal hadis, tapi kalau tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan firman Allah, tidak yakin dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa, maka percuma kita meruqyah. Karena jin itu akan tertawa, dan bahkan dia mengatakan, fulana, wahai fulan, bacaanku lebih indah dari bacaanmu, aku lebih hafal Al-Quran daripada kamu, pulanglah. Nah, ini kalau ada yang seperti itu, berarti belum mempersiapkan ini, ya, dia masih apa? Belum yakin kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlaskan niat. Jangan nodai niat
yang khianat. Jangan apa ini? Jangan ada niat yang khianat seperti meruqyah karena ingin harta yang banyak, karena ingin tenang, atau karena pasiennya cantik. Ini, masya Allah. Ini ada kisah bapak dan ibu tentang ini. Ada seseorang, ya. Orang itu anaknya memiliki satu putra dan itu paling yang dia sayangi. Kemudian anak ini satu ketika setiap malam berbicara sendiri. Anak ini setiap malam tertawa sendiri. Lalu dia datang ke peruqyah, Ustaz, mohon dong ruqyah anak saya, berapapun biayanya saya akan berikan. Kemudian kata peruqyah ini, Bu, 1 jam saya meruqyah itu tarifnya 1,5. Kata ibu ini, nggak masalah Ustaz, yang penting anakku sehat, yang penting anakku sembuh. Akhirnya diruqyah. Masya Allah. Karena apa? Niatnya untuk harta. Diruqyah. Setelah diruqyah, kata Ustaz ini peruqyah ini, Bu, anak ibu ini terkena jin keturunan. Maka ibu harus 3 kali datang ke sini. Ini insya Allah jinnya sudah melemah. Tapi 2 kali, kedua dan ketiga insya Allah jinnya akan hilang. Kata ibunya, baiklah. Dia pulang. Malamnya semakin parah ini anak. Besoknya dibawa lagi. Ustaz, ini anakku malam ini lebih parah dari sebelumnya. Kata Ustaz ini, karena jin keturunan itu sudah ngamuk, makanya dia lebih reaksi, diruqyah lagi. Masya Allah. Bu, jinnya sudah lemah. Dia sudah nggak bisa apa-apa. Dia udah nggak kuat. Pulang. Kata ibu, demi Allah anakku semakin parah. Dia tidak mau makan, maunya melihat ke sudut sambil berbicara, seakan-akan ada lawannya ngobrol. Ketika saya ajak bicara, dia nggak mau. Dia datang lagi, Ustaz, ini gimana sih cara ruqyahnya? Masa anak saya semakin parah? Kemudian ruqyah lagi. Kata ibu ini, sampai aku mengeluarkan uang 15 juta untuk bayar ruqyah itu. Kemudian dia mengatakan, ternyata ruqyah itu hanya mencari uang. Akhirnya dia datang ke rumah. Saya tanyakan, ada masalah apa, Bu? Coba ceritakan. Hanya cerita. Kemudian dia terakhir nanya, berapa tarifnya Ustaz? Saya bilang, ruqyah itu tidak boleh ditarif. Karena ruqyah itu membantu saudara kita untuk menyembuhkan dari gangguan. Kalau kita tarif berarti kita menjual ayat-ayat Allah. Tapi kalau ibu memberikan berapapun, saya terima dengan ikhlas. Ibu itu saya itu insya Allah berkah. Saya bilang, jangan pikirkan biaya, yang penting bagaimana cara menyembuhkan anak ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita ruqyah anak ini yang sembuh dari gangguannya. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat. Sehingga masyarakat mengatakan ruqyah itu hanya untuk orang kesurupan dan ruqyah itu hanya mencari materi. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu. Insyaallah bisa pahami Bapak Ibu? Insyaallah. Baik. Kemudian sucikan badan dari hadas besar maupun kecil. Hendaknya sebelum meruqyah sudah dalam kondisi suci. Nah, ini bagi peruqyah, ya, baik peruqyah ataupun pasien itu wajib bersuci. Bagaimana kalau wanita Ustaz, dia berhalangan? Apakah boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan syarat harus berwudu terlebih dahulu. Itu boleh peruqyah. Ya. Makanya nanti peruqyah itu nggak boleh menyentuh yang bukan muhrimnya. Ya, kalau mau menyentuh wanita tersebut, maka minta kepada suaminya untuk memegang istrinya. Baru setelah itu peruqyah memegang suaminya dengan perantara suami. Nanti insya Allah kita akan praktekkan bagaimana cara meruqyah, ya, karena
yang sering kita lihat di media sosial itu seorang peruqyah langsung memegang pasiennya, ya, yang bukan lawan jenisnya, ya, yang bukan mahramnya. Dia pegang, ya, seakan-akan itu suami istri gitu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena ini dikhawatirkan jadi fitnah. Nah, gitu. Baik. Dianjurkan bersiwak membersihkan mulut agar nafas segar dan tidak mengganggu kenyamanan orang yang diruqyah. Ini sunnah. Ya, makanya pada peperangan Nabi pernah kalah dikarenakan ada sahabat yang lupa bersiwak. Makanya sunnah kata Nabi, laula asyqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli shalah. Dalam riwayat dalam 'inda kulli tawaddu. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap sholat atau setiap berwudu. Nah, ini yang penting. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta petunjuk kepada Allah dalam proses pengobatan pasien yang akan ditangani. Ini makanya kalau ada pasien jangan langsung diruqyah, ya, tapi kita meminta dulu kepada Allah, memohon dulu kepada Allah dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah kita selesai sholat 2 rakaat, maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menangani, ya, pasien. Pertama kali kita menangani pasien, pertama kali bacaan yang kita baca ada doa khusus yang dibacakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapkan sarung tangan atau alas apapun untuk menghindari sentuhan langsung dengan pasien wanita yang bukan mahramnya. Nah, itu insya Allah nanti kita mempraktekin bisa menggunakan sarung. Itu pun kalau memegang pasien wanita itu harus izin dulu kepada suami, izin dulu kepada orang tuanya. Kalau diizinkan boleh dipegang, tapi menggunakan sarung tangan yang lebih tebal. Tapi biar lebih terhindar, kita menggunakan kayu atau lidi, ya, kayu atau lidi. Ya, kemudian kita pegang seperti ini, seperti kita mau nyambung. Nah, itu kita satu ini aja, ya, satu batang aja, jangan semuanya, kasihan. Satu batang aja, kemudian diginikan, Bismillah, diginikan. Kalau misalnya di perut, tinggal tunjuk perutnya, tunjuk kemudian tarik ke atas. Itu seakan-akan tangan kita yang mendorong, ya, dari perut ke atas. Nah, itu cara meruqyah wanita. Jangan langsung disentuh, ya, kasihan. Baik. Baca, Pak. 2, persiapan dari pasien. Jadi, yang pertama, kemudian yang kedua, persiapan dari pasien. 1, meluruskan tauhid dan membersihkan akidah. Jangan meyakini peruqyah yang menyembuhkan. Ustaz itu bisa meruqyah, Ustaz itu bisa menyembuhkan penyakit. Coba datang kepada dia. Ini kita sudah tidak meyakini Allah. Seakan-akan kita yakin kepada Ustaz itu. Ustaz itulah yang bisa menyembuhkan penyakitku. Orang itulah yang bisa mengangkat penyakitku. Sehingga kita lupa dengan Allah. Kita ini semua hanya perantara. Ya, makanya tidak boleh kita mengatakan guru itu, fulan itu yang bisa mengangkat, yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi Allah lah yang maha penyembuh. Kemudian yang kedua, luruskan niat berobat. Kalau sakit, niat datang ke tempat peruqyah, niatnya untuk berobat. Jangan niatnya untuk melihat peruqyahnya yang tampan, jangan. Atau peruqyahnya cantik, jangan. Nah, ini yang salah. Kalau seperti itu ya bahaya. Ada seorang ustaz yang masya Allah tampan, banyak ibu-ibu datang. Mau kemana, Bu? Saya mau berobat, mau ruqyah. Kenapa? Saya nggak tahu, setiap malam saya gelisah. Masya Allah, ternyata apa? Untuk melihat. Nah, ini kalau niatnya sudah berubah seperti itu, maka tidak akan sembuh. Ya, tidak akan sembuh. Kata jinnya apa? Bagus. Ini yang saya tunggu-tunggu dari kamu. Nah, tambah apa? Tambah nyaman. Makanya ketika ada seseorang niatnya untuk selain berobat, kata jin itu, saya akan bawa teman masuk lagi.
dia akan membuka pintu yang lebih lebar lagi, masuk. Sehingga apa? Badannya dipenuhi oleh, sehingga makanya ada orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ya, yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tapi jinnah yang mengendalikannya. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah jauh dengan Allah. Kumpulkan semua benda-benda pemberian dukun yang dianggap sebagai jimat pelindung, jimat kasihan, atau jimat kewibawaan. Ini semua jimat. Makanya dahulu itu disebut tamaim. Ada namanya tamaim. Kalau ada bayi dikasih bukhul, apa namanya itu ya, jimat, ditempel di kepala, diikat. Ditanya buat apa bu? Ini buat menghindar supaya anak ini tidak terkena apa? Gangguan jin. Ini sudah syirik. Makanya datangnya yang disunahkan apa, dianjurkan ruqyah itu untuk memberantas kesyirikan ini, supaya orang manusia tidak lagi yakin dengan bentuk jimat. Saya emang dulu bu, ya, di kampung itu semuanya tuh rata-rata pada bisa gitu ya, menyihir. Baik itu menyihir, pernah saya ikut, bukan ikut menyihir, ikut belajar. Terus dikasih amalan, kalau kamu baca ini, kamu akan kuat, gak mempan dia di bawah. Teman saya pada yakin bisa. Saya gak yakin, masa iya amalan ini bisa membuat seseorang gak mempan di bacok. Saya gak yakin. Dites lah pakai paku, tembus. Diginikan tembus, karena saya gak yakin. Teman saya yakin, diberikan dengan apa namanya, parang gak mempan. Nah itu ternyata ya, kalau kita gak yakin dengan sesuatu, ya percuma, sia-sia gitu. Makanya harus yakin. Nah dari situlah saya mengatakan ternyata banyak orang melakukan seperti ini karena mereka tidak paham apa itu Islam. Makanya kita di sini alhamdulillah ya, kita masih diberikan nikmat, banyak guru-guru datang ke sini memberikan pengetahuan kepada kita tentang Islam. Baik, ajak keluarga atau kerabat untuk mendampingi proses terapi ruqyah. Nih diajak, jangan hanya sendiri. Kalau laki-laki nggak jadi masalah, tapi yang masalah wanita. Ya, ini. Saya pernah diajak Pak, terbang ke meruqyah ke ini Bangka Belitung. Sampai di Bangka Belitung ternyata yang mau ruqyah seorang janda. Saya bilang, keluarganya kemana? Keluarganya di Lampung semua. Wah, kalau seperti ini bahaya. Bukan dia bahaya, saya yang bahaya kalau fitnah. Maka saya bingung. Ini mau lanjut karena sudah terlanjur di Bangka. Ini mau lanjut di ruqyah atau pulang? Dua pilihannya. Mau pulang nggak ada pesawat. Waduh, bingung kan? Makanya saya minta tolong kepada orang yang ada di situ, sekitaran situ, ya, kerabat-kerabatnya. Minta tolong apa? Untuk mendampingi dia di ruqyah. Nah ini bahaya. Makanya kalau seorang wanita itu wajib dia didampingi oleh temannya atau oleh keluarganya. Tutup aurat dengan benar dan sempurna. Untuk pasien laki-laki dan perempuan diharuskan memakai baju panjang, longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Karena ketika pasien yang benar-benar terkena gangguan itu ketika bereaksi hebat, ya, dia akan melompat sana sini, ya, sehingga apa, auratnya tersingkap. Nah pendamping pun harus bisa menjaga rahasia, jangan sampai dibocorkan. Tahu nggak, ibu hajah itu ketika di ruqyah lompat sana sini kelihatan kakinya. Ternyata kakinya apa? Nah, pokoknya seperti itulah. Ya. Nah ini, ya. Nah makanya pendamping itu harus ya menjaga rahasia teman-temannya yang di ruqyah. Sudah paham sampai di sini? Masya Allah. Baik. Yang ketiga, persiapan dari keluarga pendamping
pasien. Satu, siapkan diri untuk mendukung proses penyembuhan keluarganya dengan menyerahkan jimat atau benda-benda yang dikeramatkan demi membersihkan akidah di lingkungan, di lingkup keluarga. Ini jika ada. Kalau nggak ada ya jangan dipaksakan. Ya, kalau nggak ada jangan dipaksakan. Siap sedia berada di samping kerabatnya yang sedang ruqyah jika sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pasien. Nah, ini biasanya ini khusus wanita ya. Ini khusus wanita ketika ruqyah itu dekatan. Ya, itu harus berdekatan. Karena kalau memang dia sewaktu-waktu dibutuhkan itu langsung ya, itu nggak boleh menjauh dari pasien. Berwudu sebelum ikut mendampingi dan mendengarkan ayat ruqyah yang dibacakan peruqyah. Ini yang seperti yang kita sebutkan tadi ya, harus berwudu baik itu peruqyah pasien ataupun pendamping. Makanya ketika meruqyah itu misalnya ada anak kecil, boleh nggak ikut ruqyah? Boleh, tapi harus dipangku oleh orang tuanya. Ya, sambil dipeluk seperti itu. Kenapa seperti itu? Supaya ketika jin itu keluar dari tubuh seseorang, maka dia tidak masuk ke sini. Ya, tidak masuk ke sini, tapi dia keluar insya Allah. Makanya caranya seperti ini, didudukin sampai seperti ini. Jika anak ini juga ada gangguannya, maka yang dari situ keluar, insya Allah dengan izin Allah. Baik. Siap menjaga kerahasiaan pasien yang tersingkap saat dia kesurupan. Ini pendampingnya harus bisa jaga rahasia. Nah, gitu. Persiapan pada tempat dilaksanakan ruqyah. Artinya lingkungan ruqyahnya jangan sampai najis. Satu, bersihkan tempat dari segala kotoran, debu dan sesuatu hal yang najis. Harus bersih ya, harus bersih, nyaman supaya prosesnya cepat. Tapi kalau banyak debu, kemudian banyak sawangan ya, kemudian di situ juga baunya kurang sedap, maka ini akan menghambat untuk proses penyembuhan. Ada seorang sahabat, Bapak dan Ibu. Sahabat ini berjalan dari kota Mekah ke Madinah. Di tengah jalan dia istirahat. Kemudian dia melihat sebuah gubuk, dia masuk bersama anaknya istirahat. Kemudian di tengah malam suaminya mengatakan, wahai anakku, istirahatlah, tidurlah. Anaknya tidur. Ayahnya baca Quran. Dia baca Al-Quran. Begitu dia baca Al-Quran dengan merdu, dengan tartil, tiba-tiba keledainya berteriak hebat. Dia berhenti. Keledai bukan apa? Apa yang terjadi dengan keledai? Dia berhenti. Kemudian dia cek keledainya, ternyata keledainya aman. Dia masuk lagi, baca lagi. Begitu baca, berteriak lagi. Kemudian dia keluar, dicek, ternyata aman. Kudanya juga nggak berteriak. Masuk ke ketiga kalinya. Kemudian dia baca Al-Quran, kuda ke keledainya berteriak semakin kencang. Maka dia memutuskan keluar mengecek, dia tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba dia melihat cahaya turun ke gubuk tersebut. Karena dia takut, langsung anak itu digendong, lari ya menuju Madinah. Kalau bapak dan ibu lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada yang berteriak, kira-kira apa yang akan dilakukan bapak dan ibu? Baik. Nah, makanya langsung dia lari, sahabatnya lari langsung ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, udah nggak peduli kenapa, langsung mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam aku begini, ceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, sahabatku, di saat kamu membaca Al-Quran yang pertama, jin yang ada dalam gubuk itu semuanya kepanasan. Makanya bagaimana caranya supaya kamu berhenti membaca Al-Quran? Maka dia mengganggu keledainya, diganggu. Kamu keluar berhenti, dia merasakan, baru dia merasakan ya adem. Kamu baca lagi, dia semakin panas. Kemudian baca lagi, semakin panas.
Cahaya yang turun itu adalah para malaikat turun, kemudian membentangkan sayapnya menaungi orang yang ada di dalam gubuk tersebut. Makanya kata Nabi, jadikanlah rumahmu seperti nur, seperti cahaya yang terus menerang. Artinya untuk baca Al-Qur'an. Jangan sampai apa? Kita tidak pernah membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Sudah paham saya di sini? Insyaallah. Baik. Hilangkan segala jenis jimat yang ditempel di atas pintu, jendela, di taman, ditanam di dalam tanah, di atas atap, atau jimat yang bertuliskan kitmir yang biasanya diletakkan di bingkai kutub. Bapak dan Ibu tahu kitmir? Kitmir itu tulisan Arab, tapi di dalamnya itu ada bentuk kesyirikan. Justru inilah yang membuat jin itu semakin betah. Nah, kalau ada seperti itu nanti insya Allah saya akan perlihatkan fotonya. Ya, kita akan nanti pertemuan selanjutnya nanti saya akan perlihatkan bentuk foto kitmir itu seperti apa. Nah, nanti kalau ada foto seperti ini lebih baik dihancurkan, jangan dipelihara, lebih baik dihancurkan, ya, supaya kita nyaman dalam rumah. Baik. Disarankan menanam tanaman yang bisa membantu proses ruqyah seperti pohon bidara, daun kelor, dan dada serp atau kemangi. Ternyata bidara itu juga ya bisa membantu proses ruqyah. Bukan hanya untuk orang kesurupan. Bidara itu bisa menyehatkan jantung Bapak dan Ibu. Bidara itu bisa menyehatkan jantung. Makanya ambil setiap hari ambil satu helai, kemudian cuci bersih, kemudian kunyah sampai halus. Itu caranya. Nah, atau misalnya, Ustaz saya nggak bisa seperti itu, harus ditumbuk. Boleh ditumbuk halus, ambil 7 lembar, ditumbuk halus, kemudian disaring airnya, campur madu minum. Insya Allah badannya sehat. Misalnya dia punya penyakit dalam perut, insya Allah juga akan sembuh. Ternyata bidara ini kaya akan manfaat. Nah itu ya, daun kelor juga yang itu bisa mengatasi orang yang kesurupan. Nah makanya kalau ada orang kesurupan terus nggak bisa bacaannya, kasih aja nih daun bidara. Jangan kepret, kasihan durinya tuh. Durinya tuh nempel semua nanti. Ya, kalau dikepret itu pakai batangnya tuh nempel semua durinya. Bukannya jinnya yang lari, tapi orangnya malah kesakitan. Nah itu ya, nah itu atau bisa dimandikan dengan ruqyah atau diminumkan dengan bidara. Nah seperti itu ini ya, daun bidara atau daun kelor dadap serp atau kemanginya ini bisa membantu kita untuk proses kemudahan dalam ruqyah. Kemudian terakhir, sediakan herbal pelindung. Herbal pelindung itu seperti madu atau habatus sauda. Nah ini dua nih ya, harus disediakan. Nah makanya kata Nabi, alaikum bisyifa'aini al-asalu wal Quran. Hendaklah kalian berobat kepada 2 kesembuhan. Yang pertama madu, yang kedua Al-Quran. Makanya kalau ada orang setiap dia minum madu perutnya sakit, ya berarti orang itu ada gangguan. Nah seperti sahabat Nabi itu, kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, tetanggaku setiap minum madu itu perutnya sakit. Setiap dikasih madu pasti sakit. Apa kata Nabi? Berikan dia madu lagi. Setelah itu katakan, wahai perut, jangan dusta dengan Muhammad. Nah dia dikasih madu lagi, kemudian perutnya sakit. Lalu sahabat mengatakan, wahai perut, jangan kau dusta dengan Muhammad. Maka seketika penyakit itu hilang. Yang tadinya sakit seketika hilang dengan izin Allah. Semuanya tidak lepas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai Pak? Alhamdulillah. Mana jamnya? Belum ada. Sudah jam 5 lewat? Iya, kurang 5. Kurang 5. Oh kurang 5. Sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad. Tadi sudah menyampaikan mengenai ruqyah ibu muda. Kemudian
juga disebutkan yang menarik tadi ada tanam daun bidara ya Ustaz ya. Saya pernah searching itu harga tanamannya kalau di online itu cuma 20-an ribu, yang tingginya 30 cm 20.000 bidara. Udah dengan polybag-nya. Juga tadi dianjurkan untuk mengkonsumsi madu ya Ustaz. Juga jangan lupa kita senantiasa rajin membaca Al-Quran. Baik, masih ada waktu sekitar 20 menit untuk session tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Prioritas untuk ibu-ibu dulu 2 pertanyaan, baru bapak-bapak 1 pertanyaan. Silakan dari ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu. Pak Ustadz, saya pengen nanya. Saya tuh kadang tuh agak rancu, agak bingung antara kita kena ain sama sihir. Kadang kan ciri-cirinya sama. Itu gimana cara ngebedain kita kena ain atau kita kena sihir? Dan saya juga minta doa supaya menolak dari ain atau sihir dan doa untuk menyembuhkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini untuk tanda-tanda ain, tanda-tanda sihir itu di pertemuan selanjutnya. Karena sudah saya siapkan semuanya, makanya hari ini kita pengenalan ruqyah itu seperti apa, insya Allah tanda-tandanya. Dan itu banyak tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang yang terkena ain, satu, dia akan susah untuk tidur. Susah untuk tidur. Dia sudah berusaha dengan susah payah dia untuk tidur, dia nggak akan bisa. Dia bisa tidur, cuman nanti dia akan terbangun. 10 menit dia tidur, bangun lagi. Dan itu susah untuk tidur lagi. Ini satu tandanya. Yang kedua, gelisah. Gelisah. Dia sudah punya, dapat semuanya tapi gelisah. Entah apa yang digelisahkan. Nggak ada yang digelisahkan. Bawaannya gelisah aja terus. Nah ini. Yang ketiga, sedih. Bawaannya sedih. Tapi tidak ada yang disedihkan. Itu. Nah, tidak ada yang disedihkan. Kemudian sering menangis tanpa sebab. Ini tanda-tanda orang terkena penyakit ain. Ya, tanda-tanda penyakit ain. Dia nangis terus. Dia baca Quran nangis. Dia sedang duduk begini nangis. Dikit-dikit nangis. Nah, ini tanda-tanda orang yang terkena penyakit ain. Atau dia sering telinganya merah, atau bawah matanya itu hitam. Hitam itu pekat. Ini juga tanda-tanda orang terkena gangguan ain. Tanda-tanda gangguan penyakit ain. Ustaz, penyakit ain itu Penyakit mata. Penyakit mata atau penyakit iri hati. Iri hati disebut dengan ain atau penyakit hasad. Nah, hasad itu ada 2. Nanti akan jelaskan. Hasad itu ada 2. Ada yang hasad hasadnya itu ketika seorang mendapatkan sesuatu dia tuh nggak senang, ya, makanya disebut dengan yang benci, ya, iri hati, benci, nggak mau dia. Misalnya siapa tadi, ibu siapa tadi nanya? Nah, misalnya Ibu Ayu, misalnya dia dapat nikmat misalnya atau diberikan keberkahan oleh Allah, terus ada tangganya, wah kenapa sih Ibu Ayu itu dapat itu, bukan saya. Nah itu hati-hati. Yang kita lontarkan ini menjadi penyakit pada kita. Yang orang yang menyampaikan itu, maka kita yang kena apabila kita tidak memiliki benteng, gitu. Misalnya, wah kenapa sih anak Ibu Ayu itu rajin baca Quran? Kenapa sih anak itu dia iri dengan anaknya, ya, karena dia pintar atau pandai membaca Al-Quran. Nah ini yang pertama hasad, ya. Yang kedua, ya, iri itu ada yang iri tetapi yang disebut dengan mahabbah.
Dia cinta tapi cintanya berlebihan. Contoh, aku senang sama anaknya Bu Ayu itu, pintar, rajin, senang, ya berlebihan, senangnya itu, tapi lupa baca Masya Allah. Inilah penyebabnya penyakit itu masuk dalam dirinya. Makanya kenapa ada anak kecil, setiap ada yang lahiran terus ada yang nengok, wih cantiknya anak ini, atau wih cantik tampannya anak ini. Ibu, bapak dan ibu itu harus ditegur. Yang langsung mengatakan wih cantik, ih tampan, itu langsung ditegur orangnya. Langsung mengatakan Bu, Ma, gitu. Ucapkan Masya Allah. Kenapa kalau kita biarkan, maka malamnya anak itu akan rewel. Dikasih apapun tidak mau, kecuali dengan ruh. Nah, inilah penyakit ain yang sangat bahaya. Nah, untuk yang sihir, saya berikan gambarannya sekilas. Sihir itu banyak gangguan dan tanda-tandanya. Di antaranya sering mimpi buruk, mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi di kuburan, mimpi berada di tempat yang menyeramkan. Ini tandanya orang itu terkena sihir. Kemudian selalu was-was, ya selalu was-was. Ya, ini apabila selalu was-was ini tanda-tanda orang itu terkena gangguan sihir. Nah, ini diantara tanda-tandanya orang yang terkena gangguan sihir. Nah, nanti kita insya Allah akan ketahui lagi ya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Itu banyak sekali tanda-tanda orang yang terkena gangguan ain ataupun sihir. Sihir itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan sihir penghalang jodoh, yang belum nikah ya, tapi sudah usia sudah mapan gitu, sudah 35 atau 29 ya. Tapi setiap ada yang mau melamar pasti terhalang. Nah, itu ada, itu disebut dengan sihir penghalang jodoh. Ada orang yang sudah 12 tahun menikah tapi belum dikasih keturunan oleh Allah. Itu juga terkena penyakit, terkena sihir ya, pemikat namanya. Nanti insya Allah sihir itu banyak nama-namanya. Nanti kita akan pelajari bersama supaya kita mengetahui dan supaya kita bisa meruqyah diri kita sendiri, meruqyah keluarga kita, dan meruqyah rumah. Karena rumah itu nanti atau usaha kita ketika pertamanya ramai, tiba-tiba sepi, atau setiap ada orang melihat rumah kita, padahal lampunya masya Allah ya terang, tapi ada orang melihat rumah kita tuh gelap, padahal terang. Nah, ini tanda-tanda rumah itu terkena gangguan sihir. Bisa sihirnya diletakkan di dalam rumah, di atap rumah, atau di lingkungan rumah. Nah, ini harus hati-hati supaya kita terhindar dari ya gangguan-gangguan sihir. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan. Ya. Siapa ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur. Tadi Ustaz bilang suruh banyak baca Al-Quran di rumah, gitu ya Ustaz ya. Cuman yang terjadi di saya tuh kalau baca Al-Quran di rumah baru 1 juz saja udah ngantuk gitu. Tapi terus kalau di masjid atau di musola itu bisa bertahan dari zuhur sampai asar pun mata masih tetap bisa ngaji. Terus gimana caranya supaya kalau di rumah itu bisa seperti kita berada di tempat-tempat ibadah gitu Ustaz? Tipsnya seperti apa gitu Ustaz? Insyaallah, baik. Nah, itu tandanya rumahnya ada gangguan. Ya, nah, seperti saya katakan tadi, seperti contohnya rumah, ya, ada pasangan ketika di luar romantis, masya Allah, akur dengan anak, sayang dengan istri, masya Allah. Begitu sampai rumah, seperti apa? Singa. Ketika lihat istrinya, marah, nggak jelas. Nah, itu tandanya rumah itu ada sihir, ada sihirnya.
Bagaimana cara membersihkannya? Insya Allah minggu depan kita akan belajar. Bukan sekarang, minggu depan insya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Silakan mulai. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mini, mau bertanya Pak Ustadz, kebetulan kerabat saya kan udah dua orang yang ruqyah. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Kalau untuk yang laki-laki memang seperti gangguan temperamental. Setelah diruqyah itu metodenya pertama seperti Pak Ustadz bilang itu katanya memang ada warisan turun-temurun ilmu dari orang tua yang zaman dulu. Tapi saya lihat metodenya kok kayak lehernya digoreng kura-kura gitu, jadi kayak jinnya mati gitu katanya. Tapi nanti harus memang dia bereaksi setelah dibacakan bacaan ayat-ayat Al-Quran, ayat ruqyah bereaksi karena saya melihatnya langsung. Terus suruh balik lagi untuk seperti Pak Ustadz bilang untuk melemahkan jin tersebut gitu. Terus diberikan bekal, diberikan madu dengan dibacakan ayat-ayat lagi sama peruqyahnya. Terus yang keduanya ini yang perempuan ini seperti Pak Ustadz bilang memang kalau mau ada jodoh datang dia mundur, giliran yang si perempuan mau maju yang cowoknya yang mundur seperti itu. Terus pas di ruqyah itu memang tidak meminta tarif, tetapi setelah di ruqyah itu harus meminum air zam-zam yang sudah di ruqyah sama peruqyahnya dan entah itu jamaahnya atau yang pengurusnya itu Pak Ustadz. Nah itu kan selama 2 bulan dan 1 air zam-zam itu dihargai 1 juta berapa gitu selama 2 bulan. Nah yang saya mau tanyakan itu metode ruqyah seperti itu bisa dibenarkan atau enggak Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air zam-zamnya itu beli dari ustadznya atau? Beli dari ustadznya. Pak Ustadz, kita mau waktu itu kita sempat bernego, bolehnya kita cari sendiri air zam-zamnya, bolehnya harus minum air zam-zam Pak Ustadz, tidak boleh air putih biasa. Terus bolehnya kita ruqyah sendiri, kita yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ustadznya bilang nanti takut ada ayat yang salah panjang pendeknya, terus makhrajnya juga nanti nggak tepat. Jadi lebih baiknya, alangkah baiknya dari ustadznya dan jamaah. Iya jamaahnya timnya begitu puasa. Ya seperti tadi yang kita sebutkan di atas tadi, peruqyah itu baik. Kalau ada pasien seperti itu, nggak mesti dikasih air zam-zam, nggak mesti dikasih kurma aja. Ada yang lebih dahsyat. Mau tahu? Sebenarnya besok. Baik. Air hujan itu bisa dibuat terapi ruqyah. Ketika kesurupan, jangan ruqyah, bawanya keluar. Mandi air hujan. Makanya kalau ada orang yang takut dengan hujan, perlu pertanyakan. Makanya kata Allah, air yang akan turunkan dari langit ini berkah. Yang kedua, setelah dia mandi air hujan, ambil rumput, tahu rumput kan? Ambil rumput, akarnya itu buat rumput sambil baca ayat ruqyah dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dipukulin pelan sambil baca ayat ruqyah. Ini kalau menghancurkan jin keturunan. Ini caranya mengatasi jin keturunan atau menghancurkan jin keturunan seperti ini. Ambil rumput, pukul seperti ini. Atau misalnya Ustaz, sekarang musim kemarau, gimana caranya? Ada lagi. Nah, insya Allah caranya ini minggu depan. Insya Allah. Karena ini belum pembahasannya. Karena di minggu depan itu insya Allah banyak bagaimana cara mengatasi jin keturunan, bagaimana cara mengatasi orang kesurupan. Misalnya dia dulunya belajar ilmu hitam, ya belajar ilmu hitam, terus dia ingin taubat, bagaimana cara mengatasinya? Nah, insya Allah kita akan jelaskan metodenya seperti apa. Nanti di akhir baru kita praktekin cara-caranya.
Insya Allah. Di hari yang selanjutnya baru kita ujian. Praktek maksudnya praktek itu. Tadi dari ibu sudah ada 3 pertanyaan. Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Bapak-bapak. Yang dibakar itu jadi yang Dan bakar itu jadi. Alhamdulillah ada temannya. Kalau nggak ada temannya kabur. Tapi nggak bisa kabur juga kita. Nggak ada pesawat. Nggak ada pesawat. Pesawatnya cuma sekali pagi. Habis itu nggak ada. Nah, itu yang bermasalah. Saya bertanya Ustaz. Bisa silakan Pak. Di setiap manusia itu kan ada yang dampingi jin. Korin. Nah, untuk tahu korin itu yang ada di diri kita, korin yang baik atau yang tidak, itu gimana Ustaz? Insya Allah minggu depan. Jadi jangan lupa ya, ibu-ibu, bapak-bapak minggu depan hadir semua ya. Topiknya akan lebih seru lagi. Insya Allah. Karena nanti di situ kita akan bagaimana cara meruqyah dengan rumput. Ada di situ bagaimana cara mengeruqyah dengan rumput. Nanti bagaimana meruqyah dengan air bidara. Bagaimana cara meruqyah dengan garam. Nanti insya Allah kita akan kasih tahu di sana. Insya Allah. Insya Allah minggu depan. Baik. Ditutup aja Ustaz. Oke tuh. Pertanyaannya disimpan untuk minggu depan ya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya acara terakhir yaitu doa penutup, langsung dipimpin oleh Ustaz Ahmad. Silakan Ustaz. Nah, maaf sebelum tutup tadi minta doa siapa tadi? Yang minta doa itu? Nah, bisa baca Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Nah, itu bisa baca itu. Bisa. Kalau mau lebih komplit lagi, insya Allah minggu depan. Insya Allah lebih komplit. Doanya insya Allah. Baik. Baik, tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna ala dini wa husni. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma allimna ilman nafi'an wajlubni min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah hadir pada hari. فبأي آلاء ربكما تكذبان